ulama yang dengan gegabahnya mereka mengatakan bunga bank adalah riba, alasannya wahalallahul bai'a wa harramar riba. Ini beliau-beliau ini harus belajar betul itu tentang perbankan. Kalau bank-bank ini kemudian meminjamkan tanpa bunga, kami siap duel membahas tentang perbankan bahwa bunga perbankan tidak haram tapi halal. Dan kami siap dihadirkan di BRI, di BRI. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu aja dibesar-besarkan nih. Asal dikasih penjelasan selalu aja pasti muncul perbedaan terus dan terus terulang-ulang. Terima kasih Pak Ye tentang penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang asli justru letak salahnya itu oknum ulama yang yang kurang jelas di tengah-tengah masyarakat. Di saat masyarakat itu memahami tentang riba yang terletak pada perbankan, pada akhirnya seperti itu gitu. Coba kita lihat dawuhnya Rasulullah mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil kemanfaatan di saat akad itu adalah riba. Itu perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah ini menerangkan tentang kullu qardin jaro naf'an fil jahiliyah. Itu zaman jahiliyah. Dan di waktu itu orang-orang hutang itu rata-rata dalam rangka untuk makan. Bukan seperti sekarang. Sekarang orang hutang itu bukan untuk makan itu. Untuk ceng-ceng rata-rata. Sehingga nggak bisa dikatakan bunga bank adalah riba, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun saya sendiri nggak mau hutang di bank. Tapi saya mengatakan bahwa hutang bank adalah hukumnya halal. Hutang bank hukumnya halal dan perbankan juga halal. Dan bunga bank tidak bisa dikatakan bunga riba, nggak bisa. Tapi bunga keuntungan. Karena pada dasarnya uang yang ada di bank itu bukan milik bank. Tapi milik investor. Nah, yang harus paham betul tentang perbankan. Para ulama-ulama yang dengan gegabahnya mereka mengatakan bunga bank adalah riba. Alasannya wahalallahul bai'a wa harramar riba. Ini beliau-beliau ini harus belajar betul itu tentang perbankan. Kalau bank-bank ini kemudian meminjamkan tanpa bunga, kemudian karyawan-karyawan itu siapa? Siapa yang menggaji mereka? Dan bagaimana nasib uangnya investor-investor atau para nasabah-nasabah yang meletakkan uang di bank itu? Nah ini yang yang menjadi ruwet itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa zaman dulu orang hutang itu karena untuk makan. Karena terpaksa, memang benar-benar untuk makan. Dan di saat ada orang kebingungan untuk makan, kesulitan, kemudian mereka hutang kepada seseorang, maka hukumnya orang menolong kepada orang yang susah adalah wajib. Di saat ada orang susah, kemudian kita tolong, berhubung itu adalah hukumnya wajib, maka haram membisniskan. Seperti contoh ada orang buta pengen menyeberang jalan. Ini orang yang menyeberangkan ini ya wajib ini. Enggak boleh terus setelah diseberangkan kemudian ayo mana gajinya. Enggak boleh. Seperti contoh lagi seorang ayah dan ibu memberi makan anaknya. Enggak boleh orang tua ini memberi makan anaknya. Kemudian setelah 1 bulan orang tuanya narik uang kos kepada anaknya. Haram ini. Karena ini adalah menolong hukumnya wajib. Begitu juga zaman dahulu. Kullu qardin jaro naf'an. Di setiap hutang yang ditarik keuntungan fahuwa riba. Ini adalah menghutangi orang-orang yang susah. Menolong orang susah hukumnya wajib. Sehingga hukumnya haram untuk membisniskan. Haram untuk mengambil keuntungan. Ini beda sangat beda dengan zaman sekarang. Yang rata-rata orang hutang di bank ini bukan orang-orang fakir. Bukan. Kalau zaman dulu rata-rata orang fakir. Sekarang orang yang hutang itu justru orang-orang yang punya sertifikat, orang punya BPKB. Apa ada orang fakir punya sertifikat tanah?
Dan apa ada orang fakir punya BPKB mobil, BPKB motor? Enggak ada. Orang-orang fakir itu punya motor itu nyileh tetangga. Mereka itu punya tanah itu, mereka itu nempat di bawah-bawah jembatan. Sehingga kalau apa itu kemudian disamakan dengan sekarang ya sangat-sangat tidak adil. Bahkan dolim itu. Orang-orang kaya yang membuat apartemen, membuat hotel, membuat jalan-jalan tol, hutang di bank sejumlah 10 miliar. Kemudian kembali 10 miliar. Investor mana? Penanam saham mana yang mau dirugikan semacam ini? Maka orangnya itu suruh belajar lagi di kitab Fathul Mu'in dan juga di kitab Ya'anatul Talibin dan juga fatwa-fatwa ulama yang mengatakan apa itu makna daripada qulu qardin jaro naf'an ini tidak hutang-hutang sembarangan tidak, tapi adalah qardun fil jahiliyah, hutang di zaman jahiliyah, di mana zaman itu adalah rata-rata orang fakir dan mereka orang-orang kaya semestinya wajib menolong kepada orang-orang fakir, tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Semoga manfaat barokah. Kalau beliau-beliau tidak paham tentang apa itu hukum perbankan, kemudian beliau gegabah untuk mengatakan bahwa bunga bank adalah bunga riba, silakan suruh kontak di nomor WA saya 081228032825. Insyaallah kami siap duel dan saya siap apa itu debat terbuka. Silakan hadirkan Muharrar Hudori Ahmad, pembantu di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in di Telogorjo Wonosalam Demak. Kami siap duel membahas tentang perbankan, bahwa apa itu bunga perbankan tidak haram tapi halal. Dan kami siap dihadirkan di BRI, di BNI, di BCA, di Mandiri, di Danamon dan juga perbankan-perbankan yang lain. Silakan yang pengen menghadirkan saya untuk kuat tuntas tentang hukum perbankan, bahwa hutang di perbankan konvensional hukumnya halal dan bank konvensional hukumnya halal. Bunga yang ada di bank adalah bunga keuntungan, bukan bunga riba. Karena di dalamnya adalah banyak investor dan juga banyak penanam saham, dan uang itu tidak milik bank, tapi uang itu adalah milik orang-orang yang menanam saham. Semoga manfaat berkah untuk pribadi saya dan juga panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang asli justru letak salahnya itu oknum ulama yang yang kurang jelas di tengah-tengah masyarakat. Di saat masyarakat itu memahami tentang riba yang terletak pada perbankan, pada akhirnya seperti itu gitu. Coba kita lihat dawuhnya Rasulullah mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil kemanfaatan di saat akad itu adalah riba. Itu perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah ini menerangkan tentang qulu qardin jaro naf'an fil jahiliyah. Itu zaman jahiliyah. Dan di waktu itu orang-orang hutang itu rata-rata dalam rangka untuk makan. Bukan seperti sekarang. Sekarang orang hutang itu bukan untuk makan itu. Untuk ceng-ceng rata-rata. Sehingga nggak bisa dikatakan bunga bank adalah riba, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun saya sendiri nggak mau hutang di bank, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan kemuliaan orang alim dibandingkan dengan orang-orang yang tidak alim. Kafadli, sebagaimana keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adnakum, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kamu semua. Karena adalah mereka-mereka yang memegang ilmu agama, mereka-mereka yang tahqiq tentang ilmu agama, mereka menempati tempatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka itu menempati tempatnya baginda Rasul,
tentu keistimewaan, kemuliaan, kehebatan semuanya yang terletak pada diri Rasul juga terpercik pada orang ini. Berkah ilmu-ilmu yang telah dipelajari beliau. Orang-orang yang paham ilmu agama, mereka membahas ilmu agama sejenak, mereka membahas keutamaannya jauh lebih utama daripada Lailatul Qadar. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk beribadah di malam likuran ataupun mereka dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk memburu Lailatul Qadar. Setelah mereka mendapatkan Lailatul Qadar, dibandingkan dengan orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan fatwa-fatwa ulama, mendengarkan komentar-komentar keilmuan yang dihasilkan dari otak yang berteduh di dalam kalbu, yang telah diilhami setiap percakapan-percakapan beliau itu jauh lebih utama belajar, mengambil ilmu, mendengarkan ilmu di majelis ilmu. Nyampe-nyampe Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kamu semua. Ahla dzikr, kepada orang-orang yang ahli dzikir. Siapa ahli dzikir itu? Ahli dzikir itu adalah para ulama. Mereka-mereka itu adalah pakar-pakar, pemegang-pemegang ilmu agama yang memahami nahwu, paham betul tentang sharaf, paham betul tentang ilmu lughat, paham betul tentang ilmu mantiq, paham betul tentang balaghah, paham betul tentang isti'arah, ilmu bayan, ilmu badi, paham betul tentang ilmu tafsir, memahami betul tentang dawuh-dawuhnya Rasul, memahami tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, memahami tentang ahkamul Quran, memahami perkhilafan-perkhilafan ulama di saat beliau-beliau mentakwil Quran, memahami setiap perbedaan-perbedaan matan yang ada di hadis, perawi-perawi hadis, mampu mentahrid, mampu menintingi setiap dawuh-dawuhnya Rasul, mampu membedakan antara dhaif, hasan, sahih, bahkan mampu untuk mengetahui maudhu, ini hadis palsu, ini hadis buatan. Mereka mampu untuk mentahrid setiap keilmuan-keilmuan, dan beliau-beliau berjalan lewat mata hati yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram dan syubhat, dan dari perbuatan-perbuatan yang tiada manfaat. Mereka-mereka itu adalah ahlu tauhid. Mereka yang sudah menancapkan keilmuan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah, tidak ada ilmu kecuali ilmu yang bersumber dari Allah, tidak ada apapun di dalam kalbunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah minder sama sekali, tidak pernah meneteskan air mata untuk perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Apabila mereka keimanan mereka diadu dengan pedang-pedang yang runcing, tentu akan runcing keimanan mereka. Mereka itu yang berani segala-galanya tentang agama, berani menaruhkan jiwa, raga, harta, benda semuanya untuk agama. Mereka meletakkan Allah dan Rasulnya melebihi semuanya. Tidak ada yang bisa menggetarkan di dalam kalbunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah apabila ada suara Allahu Akbar gemetar, wajilat qulubuhum. Mereka itu adalah apabila melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, senantiasa zadat imanu, bertambah iman-iman mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah kacau dengan keuangan. Mereka yang tidak pernah takut dengan hutang. Mereka tidak pernah bermasalah dengan ekonomi. Mereka yang tidak pernah takut dengan polisi, takut dengan tentara, dengan TNI, tidak pernah takut dengan pemerintah pejabat. Mereka tidak bangga dengan kehadiran para pejabat. Mereka tidak pernah silau dengan gemebesarnya harta benda. Mereka itu adalah yang hatinya sudah bertekuk lutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka diwakafkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah yang bahagianya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang tidak pernah membedakan antara kenyang dan lapar. Tidak pernah membedakan antara fakir dan kaya. Tidak pernah membedakan antara uang dan kertas. Mereka yang tidak pernah membedakan antara hina dan mulia. Mereka tidak pernah membedakan antara surga dan neraka. Mereka tidak pernah membedakan apapun kecuali disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyampe mereka itu kelak di akhirat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, masukkan semua santri-santri kami ya Rabb ke surgamu ya Rabb. Dosa-dosa semua santriku ya Rabb
letakkan pada diri kami, letakkan kepada kami, letakkan di punggung kami ya Rabb. Kesalahan semua santri-santri kami, letakkan pada diri kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lebih baik engkau adab di tengah-tengah neraka jahanam untuk menebus semua kesalahan-kesalahan santriku daripada engkau percikan api neraka ke santri-santriku. Rata-rata ulama seperti itu. Makanya anak ulama anak apik diakoni, nak elek terus ora diakoni kuwi kira santriku. Kira patah ulama ini. Kalau benar-benar ulama jelek baik diakui semua. Jangan sekali-kali kau menjadi seorang ulama yang madharat. Siapa ulama yang madharat? Ulama yang sering melaknat santri-santrinya. Kadang-kadang ada santri pengen boyong persulit, ngurang genah. Santri pengen boyong dipersulit. Apa alim harus duduk di majelis seorang kiai? Enggak, dengerin itu. Woi, dengerin. Payah kamu. Nanti kalau kamu jadi seorang bunyai atau seorang kiai, kemudian ada santri boyong, izinin boyong, didoain. Jangan dilaknat. Ada santri melanggar peraturan, biasalah. Wong kamu saja sering melanggar peraturan, no. Ya enggak? Enggak usah gitulah, orang koyok sok suci. Kalau masalah tertinggal ngaji, ketinggalan ngaji itu tidak cuma santri saja. Wong kiainya kadang-kadang juga telat ngajinya kok. Apa yang perlu ditakjir hanya santrinya. Sekali-kali kiai ini kon ngadeg. Ya enggak? Sekali-kali ustadznya ditakjir. Alhamdulillah saya selalu ditakjir sama santri-santri saya. Setiap ngaji saya dires disuruh ngadeg. Semoga saja ngaji saya ini untuk menebus semua kesalahan-kesalahan santri. Allahumma. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode saya ini metode yang mudah. Metode yang mudah. Metode sakral. Yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa idh wa'adna Musa arba'in. Di saat Allah janji bertemu dengan Nabi Musa selama 40 hari. Semoga 40 hari engkau duduk di majelis kami adalah janji pertemuan Anda dengan saya, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku yakin engkau duduk di majelis ini selama 40 hari itu bagian daripada qadar Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang tidak bisa dilengser kecuali memang di sana sudah tidak ada tulisannya. Ada orang kiai, saya pengen 40 hari di sini kiai, tapi kalau Anda di sana tidak termaktub 40 hari, tidak bisa. Kalau nggak bisa tanyakan sama Ustadz itu. Ya Ustadz ya. Dulu panjenengan nyampe 40 hari? Nggak nyampe kan? Memang di sananya nggak nyampe 40 hari. Sekarang sudah ada 40 hari? 6 hari lagi, ya, dipertahan. Romang Samu 6 hari lagi sebentar. Kamu pernah enggak? Kamu pengen hari raya gitu. Sudah tanggal 25. Hawane suwe nih, Pol. Mak, kapan hari rayanya, Mak? Kok dari kemarin tanggal 25 terus? Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan semua itu kalau bisa bertapa selama 40 hari, sabar menghadapi akhlak guru yang jelek, sabar menghadapi akhlak teman-teman yang jelek, sabar cobaan-cobaan Allah yang kadang-kadang tidak cocok dengan hati kamu, sabar menghafalkan kitab, sabar kamu tikroran, sabar di saat kamu menerangkan, bahkan yang lebih penting lagi adalah sabar kuota kontean terus. Caranya memang wifi. Cari wifi gitu loh. Cari wifi. Cari wifi ya Pak. Nanti saya bayar, sing zoom cari wifi, paham? Cari wifi. Saya yang bayar. Jangan takut. Kenapa enggak usah sendiri? Malah ngakon aku. Wong kamu tak tongkeng tak suruh malah ngakon aku. Kamu yang memanfaatkan. Enggak apa-apa, cari wifi sendiri. Di sana diberi wifi, enggak apa-apa. Itu di kantor kan udah ada wifi. Nah, coba disalurkan. Saya yang bayar. Atau ada wifi sendiri enggak apa-apa. Saya yang bayar. Gimana tadi? Saya yang bayar. Nanti sampeyan yang kesuwan. Sampeyan nih, Masya Allah. Fakir yang selalu dikumandangkan. Fakir kamu bu pamerno orang. Boyo fakir itu ditutupi gitu ya. Itu di rumah-rumah penduduk itu.
Keluarga miskin. Miskin dipamer-pamerno. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mempengaruhi kamu untuk menjelajah kosakata. Hafidhahumullahu ta'ala an a'mala muhtasara fil fiqh ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Hafidhahum, hum ini adalah isim domir. Kalau kamu pengen memahami tentang isim domir, maka buka pada halaman 36. Pada halaman 36, pada halaman 37 itu membahas tentang isim domir. Isim domir itu adalah isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia. Aku, ana, bahasa Arabnya. Kamu, anta. Kamu perempuan, anti. Dia, huwa. Dia perempuan, iya. Itu namanya isim domir. Isim domir itu ada kalanya yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan namanya baris. Yang tidak kelihatan namanya mustatir. Yang baris ada kalanya munfasil, ada kalanya yang munfasil punya berapa mahal? 2. Ada mahal rofa, mahal nasab. Yang mutasil punya berapa mahal? 3. Mahal rofa, mahal nasab, mahal jer. Sedangkan yang mustatir terbagi menjadi 2. Ada yang wujub, ada yang jawaz. Yang wujub artinya yang wujub itu tempatnya domir tidak bisa ditempati isim dohir. Yang jawaz itu tempatnya domir bisa ditempati isim dohir. Yang wujub ada 4 tempat. Fi'il amar mufrad mudakar mukhatab. Fi'il mudhari mufrad mudakar mukhatab. Fi'il mudhari mutakalim wadah. Fi'il mudhari mutakalim ma'al ghawab. Kamu ngajar arba'in sementara kamu tidak hafal. Bagaimana kamu akan mampu mahir untuk menerangkan arba'in? Ya nggak bisa. Seperti ada orang pengen mengajarkan ilmu mantik kemudian dia buta tentang ilmu mantik. Alah jadi lucu. Hah? Seperti kamu pengen melatih orang untuk bisa terbang, kamu sendiri nggak punya sayap. Makanya pertama kali guru itu harus mahir dan harus hafal. Harus mahir, harus hafal. Dan mohon teman-teman mengajar. Kalau punya murid, kajian lewat Zoom meeting. Yang tidak punya murid, mengajarkan arba'in di Facebook masing-masing.